Selamat sore Bolo. Kali ini kita berada di ladang sawah. Di tengah ekonomi yang nggak menentu, harga pupuk mahal, hasil panen murah. Ketika panen murah, padi setiap panen turun, harga pupuk naik terus. Contohnya saat ini di Rembang ya, di Rembang dan sekitarnya. Itu kan kita baru eh, tanam komoditi baru. Bukan baru lah, udah berjalan sekitar 15 tahun yang lalu lah. Itu tembakau Bolo. Nah, di tahun ini pupuk tembakau itu naiknya itu 100% lebih, malah saya 100%. Karena biasanya pupuk Jet A itu di angka 210. Nah, saat ini Jet A itu di Rembang itu 450 Bolo. Itu kan gila, sangat gila. Naiknya 100%. Nah, untuk tahun ini tanam aja masih susah Bolo. Karena seharusnya udah masuk musim kemarau, hujan masih banyak. Walhasil bibit-bibit itu banyak yang nggak tertanam karena ketuaan gitu. Nah, ini jadi bahan PR berat bagi petani Bolo. Sangat-sangat berat sekali. Kenapa berat? Yaitu tadi, karena panen kemarin padi eh, penyakit agak lumayan banyak, pada amblek lah, jamur batang lah, ya kan? Terus saat ini dihadapkan dengan apa namanya, harga jual yang turun, asal setiap panen turun. Ketika mau beralih komoditi lain, pupuknya juga luar biasa. Itu Bolo. Nah, sekarang saat ini jamur itu gila Bolo. Jamur gila. Kita mulai menanam tembakau lah. Ya memang resiko petani ya. Ini sekali lagi resiko petani ya. Jamur batang itu gila, lodoh Bolo. Contoh kecil di belakang saya ini kan apa ya, udah kelihatan lah. Kalau nggak ada jamur batang udah kelihatan ini barang bisa dimakan. Tapi kalau fenomena saat ini luar biasa, gila sekali. Ini coba kita tunjukkan ya Bolo, lodohnya seperti apa, biar nggak penasaran Bolo. Nah, ini tanaman tembakau Bolo. Ini kenapa gulmanya dibiarin banyak? Oh, gulmanya banyak Mas, pertanyaannya gitu kan. Pasti gitu, gulmanya kok dibiarin banyak Mas. Ini petaninya itu udah sampai sedikit agak putus asa, udah merasa berat. Karena apa? Ketika kita menanggulangi gulma, kita semprot katakanlah, itu efeknya nanti pertumbuhannya pasti berbeda. Ya kan, kita spray obat rumput lah ya. Karena di sini ada gulma daun lebar, ada gulma rumput. Otomatis kita makainya obat yang bisa menangani dua-duanya, ya toh. Ketika kita menggunakan yang daun lebar ada, pasti tembakunya kan kena. Ini biasanya Bolo, biasanya penanggulannya adalah didangir, ya toh. Didangir. Kalau udah segini didangir. Tapi permasalahan baru muncul ketika didangir, yaitu tadi jamur batang menyerang. Nih contoh kecil Bolo. Ini banyak yang sudah nih. Ini dikarenakan jamur batang Bolo. Jamur. Bahkan lodoh itu termasuk bakteri Bolo. Kalau bakteri itu kan susah untuk hilang karena dia ada bercampur dengan tanah kan gitu. Ini sangat apa ya? Di tahun kemarin ini luasnya segini ini nggak dapat sampai 3 pintal, nggak dapat Bolo. Karena itu tadi apa namanya, lodoh. Coba lihat, bayangkan, udah segede ini layu lodon gitu, terus kita kan bagaimana? Spekulasinya petani terlalu besar,
terlalu besar. Ini kan mencoba untuk berkomoditas baru biar dengan harapan bisa mendapat nilai tambah lah untuk kebutuhan. Karena tembakau sendiri harganya ya tahu sendirilah, nggak perlu kita inilah, harganya lumayan lah. Harga sekilo bisa sampai 40 sampai 50 ribu kering ya. Kalau seluas ini biasanya bisa sampai 5 pintal 6 pintal bisa. Tapi karena ada semacam lodoh dan penyakit yang lain, terus kita mau bagaimana? Biayanya terlalu besar. Kita bikin lahan, kita bayar orang untuk tanam, kita bayar obat, sedangkan ZA harganya 450.000, bahkan kemarin sempat 480.000. Segini ini bisa mencapai sekali sekali mupuk itu sekitar dua karung, 1 pintal udah 1 juta, ya kan? Kalau hidup sih nggak apa-apa. Dan pertanyaannya kan pasti gitu. Lah kalau hidup juga dapatnya banyak kan gitu, pasti gitu. Tapi lihat coba kawan, coba kita lihat, kalau udah dikasih seperti ini, kita mau apa? Ini nyuwun sewu bolo, sampai saat ini itu di sini semua lahan tembakau lah. Seluas ini tuh semua tembakau semua bro, tangguh semua. Tapi belum ada yang bisa 100% menanggulangi lodoh bro. Belum ada yang 100% menanggulangi lodoh. Dikasih dolomit mas, dikasih segala macam mas, sudah. Ini itu sebelum ditanam, kemarin itu ditabur dolomit habis 50 karung bro. Sini ditabur dolomit 50 karung. Itu sebelum lahan dibuat gitu. Tapi apa hasilnya? Gak mempan bro. Jadi yang diserang adalah akar dan batangnya. Ini busuk bro, busuk gitu. Jadi untuk teman-teman para petani semua, coba di komentar tuliskan cara penanggulangi lodoh. Monggo masukannya bolo, kita sharing ilmu. Terus terang kalau di Bulak Sempu Sumber, kawasan Rembang lah, Rembang bagian barat Sumber itu ya ini musuhnya adalah lodoh. Kita sebagai petani sendiri sih sebenarnya walaupun dalam hati menjerit ya dengan harga pupuk yang segitu, tapi wong kita bisa nih mau usaha gitu kan. Selama lagi ada barangnya masih kita bisa usahakan lah, karena ya kita enggak memandang sebelah mata, harga tembakau juga lumayan. Tapi kalau udah begini ya mumet lodoh tuh. Kalau udah gede begini lodohan gini kan, ya ampun deh bolo gitu. Kalau udah lodohan, nah nanti sedikit kita sepil. Ada kawan kita anak muda yang dia masih bikin biddingan bibit ya, kebetulan di sebelah di bawah, maksudnya di sono di bawah no. Nanti coba kita sepil kata-kata dia, komentar dia tentang semua ini adalah apa gitu. Tapi monggo petani-petani tembakau coba di-sharing penanggulangan lodoh yang sebenarnya seperti apa, yang benar seperti apa. Terus terang kita ya konsultasi minta ilmunya, sharing ilmunya gitu bolo. Jadi lodohnya seperti ini udah hampir lumayan ini yang hilang ini, pada hilang. Padahal kalau hidup ya segini, ini baru tahap awal bolo.
Biasanya dia lebih parah itu kalau udah dipunggel ininya, apa namanya, kembangnya, waktu netes. Habis ditetes itu biasanya lebih parah. Katakanlah wong tinggal makan gitu, tinggal panen, tinggal makan hasilnya. Tapi kalau setelah dipunggel malah lebih parah bolo gitu. Ini kalau yang hidup normal bagus, tapi nggak jaminan sampai bisa dipanen, nggak jaminan karena sebelahnya aja nih. Ini begini, sebelahnya kena, itu nih otomatis bawahnya ini juga kena nih, sampingnya kena. Ini yang belum ini. Yo, ini kena, itu kena, ya kan? Dolomit tidak mempan bolo, karena lodoh itu bakteri, fusarium tanah. Penanggulangan bakteri itu lebih susah daripada jamur. Gitu toh, karena bakteri itu nggak mati. Gitu, ada yang dalam tanah nggak mati dia. Ketika kita dangir, diungkrak toh tanahnya, itu semakin merajalela malahan. Makanya ini dibiarin, apa namanya, gulmanya kayak gini. Gitu, dia dipatun bolo. Jadi nggak didangir, tapi dipatun. Contoh kecil nih sampai bawahnya. Ini rumputnya dicabutin biar nggak dangir, tapi ya nyatanya masih lodohnya loh. Ini terlalu apa ya, kita berspekulasi sangat tinggi sekali bolo gitu. Nah ini kita sepil kata teman kita petani muda seperti apa. Oke bolo, om petani, kondisi tembakau itu kan nggak menentu ya, iya toh. Tandure wae wangel ya toh. Waktunya tanam bibit udah begini, cuacanya masih nggak menentu ya toh. Ketika udah tanam pupuke regone gilani ya toh. Betul nggak, gilani kan? Motivasinya apa mas? Tetap semangat mas. Motivasinya nek panen raya nek menawa. Nek panen raya. Nek menawa kasil ngono. Barandenge nek menawa ya. Adu nasib. Oh, intinya kita sebagai petani ku adu nasib ngono. Oh, adu nasib lho. Jadi apapun kondisinya kita sebagai petani kudu siap ngono. Petani kok dienggo tumbal temen tuh. Petani jago imbuh. Petani jago imbuh. Iku nyata ya? Nyata ya, petani jago imbuh. Jago imbuh nggo mbayari wong gede-gede. Oh, ngono. Petani jago imbuh nggo mbayari wong gede-gede. Nggo jagane wong sing gelem-gelem korupsi kuwi ya. Bose petani. Bose petani. Masuk. Setuju aku nek iku. Jadi masyarakat rakyat itu ya petani ya bukan sekedar rakyat, ya bos barang ngono. Ngono bolo. Petani. Duwike kok petani. Tapi jangan putus asa. Barandinge nek menawa adu nasib bolo. Nah, itu tadi bolo. Sedikit cerita, curhat ceritanya. Curhatan seorang petani. Curhat bolo, tapi terus terang mohon itu kita berdiskusi tentang penanggulangan lodoh yang jelas ya bolo. Karena ya seperti ini. Gitu bolo, terima kasih untuk videonya hari ini. Semoga teman-teman petani semua kita bisa sharing, kita bisa bertukar pikiran biar bisa aman. Oke, terima kasih bolo.